wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 272. Al-khudlanu kullul khudlani an tatafarragha minas sawaghili summa la tatawajjahu ilaihi wa takilla awaikuka summa la tarhalu ilaihi. Kekecewaan yang serendah-rendah kekecewaan ialah jika kosong dari segala kesibukan tetapi kemudian tidak menghadap kepada Allah, atau sedikit rintangan kemudian tidak pergi menghadap Allah. Setiap orang diberikan waktu 24 jam sehari. Oleh Allah biasanya diberikan aneka kejadian, karena banyak beban-beban yang harus kita lakukan, banyak kesibukan yang membuat kita melakukan ibadah takarub ke Allah tuh menjadi banyak tantangannya. Tapi kadang ada oleh Allah tidak dibebani apa-apa. Kita tidak punya beban, tidak punya kesibukan yang berat, tapi tetap saja dia tidak mau mendekat ke Allah. Nah, ini adalah kekecewaan yang paling rendahnya. Itu adalah harusnya kalau kita tidak ada penghalang, rintangannya kecil tapi tetap tidak serius ke Allah. Bisa dipahami hadirin? Tidak ada yang menghalangi. Ke masjid gampang, malam tidak harus piket, tapi tetap tidak tahajud. Kita banyak waktu tidak juga membaca Quran. Kita berkumpul dengan orang-orang yang berzikir, dia tetap tidak berzikir. Nah, ini sudah merupakan gejala-gejala kerugian yang awal. Silakan. 273. Al-fikratu sayrul qalbi fi miyadinil aghyari. Fikir itu ialah jalannya perasaan hati di dalam lapangan makhluk, benda-benda alam ini. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi si akal kita ini yang disebut ulil albab itu adalah justru di dalam segala kesibukan kita ini menemukan kemahabesaran Allah. Nih contoh ya, kemarin Jakarta banjir. Harusnya sudah satu saja yang ada dalam pikiran kita ini, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan Jakarta dipenuhi air. Itu tentang alam. Tapi tentang manusia juga begini nih, sedang duduk ini udah langsung pikiran, ini semua ciptaan Allah. Bentuk badan ini Allah yang menciptakan, warna kulit Allah yang menciptakan, rambut Allah yang menciptakan. Jadi kita bertemu dengan orang saja sudah langsung tuh mikir. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, coklat, kuning, putih. Sudah tidak kemana-mana pikiran tuh. Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Sama, burung terbang, mata kepada burung, hati ini Allah yang menciptakan burung, dan dengan izin Allah burung ini terbang. Telinga mendengar suara ayam berkokok, ini ayam ciptaan Allah, dengan izin Allah dia berkokok. Apapun yang dilihat, didengar, dirasa, nyambung seharusnya kepada penciptanya, pemiliknya. Lewat ke, maaf, di depan tuh toko-toko berjajar, jualannya hampir sama semuanya.
Sambil lihat begini, ini yang jualan semua hamba Allah, yang ngatur rezekinya adalah Allah. Tiap orang akan ketemu dengan rezekinya masing-masing. Ditawarnya di sini, dibelinya di ujung. Ada yang nawar nggak beli. Ada yang nggak niat beli jadi beli. Masya Allah. Kalau kita kehilangan barang atau kita ada kerugian sesuatu yang tidak kita duga, harus kita ingat Allah, karena kita juga banyak mendapatkan karunia yang tidak kita duga. Benar? Waduh, sepatu saya hilang. Padahal kita juga punya motor, tidak pernah duga bakal punya motor. Jangan cuman yang sedih-sedihnya aja. Wah, saya ini susah di PHK. Lah dulu dapat kerjaan, dapat bonus yang tidak diduga, kita juga kan tidak keduga. Semuanya harus ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi fisik saya agak kelelahan, drop. Sedang lemas begitu. Ada berita itu ada teman yang sakit, minta bagusnya ditengok. Pas sampai ke sana, masya Allah, ternyata yang ditengok lebih drop lagi. Sampai duduk aja berat, susah gitu. Badannya kurang dari beratnya segitu bagus fisiknya. Umurnya 43 tahun, tiba-tiba darah putihnya menyerang darah merah mendadak sehingga drop saja. Tidak bisa apa-apa, sakitnya juga kayak diiris-iris, lalu dikasih alkohol katanya, saking sakitnya itu. Bawa ke Singapura, sudah tidak bisa duduk karena sendi-sendinya juga jadi kaku. Melihat begitu, yang tadinya saya merasa udah lemas jadi kuat adanya. Ini Allah yang ngatur. Pulang dari sana lemes lagi ya. Pas lewat ke Jasmine, ya Allah, dilewatkan ke rumah sakit yang amanah Allah buat kita-kita. Oh, bisa diinfus, enak saja, seger. Oh, semuanya udah disediakan oleh Allah ya. Badan lemes, cairan infus ada, masuk ke sini. Alhamdulillah. Begitulah. Di sini harusnya ceramah, infus kan lama, habis lagi menjelang ceramah. Jadi semuanya serba pas, serba cocok. Dan itu tidak boleh disebut kebetulan. Harus yakin Allah yang mengatur. Ya. Karena kalau kita nggak nyambung ke Allah, rugi. Karena segala-gala urusan itu terjadi dengan izin Allah. Nah, yang membuat kita nggak punya nilai itu nggak nyambung. Mau parkir, ada yang kosong, kebetulan. Masa kebetulan? Oleh Allah diatur. Kitanya nengok ke kanan, yang si itu oleh Allah dikeluarkan. Harusnya kan alhamdulillah. Kalau kita dengan keluarga jelaskan, nak, ini kalau Allah ngatur seperti ini. Kita masuk ke sini, Allah gerakan. Ini semua min fadli rabbik, semua karunia Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadinya zikir aja, zikir. Nah, zikir menggunakan akal tuh begitu. Nyambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejadian apapun yang kita dengar, kita lihat, kita rasa, kita jalanin. Akibatnya jadi menikmati perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin makan jeruk, ada yang ngirim, wah besar gitu. Saya sudah curiga ini rezeki saya bukan nih, padahal dikirimnya satu besar. Pasti satu tempat ya. Itu buat di sini aja keranjangnya. Ya tinggalin jeruk satu aja. Selebihnya mah diangkut. Oh, saya bagian ngangkut ya. Rezekinya rezeki mereka. Saya yang ceramah, saya yang bawa, rezeki mereka harus ridho. Sering juga lagi ceramah disuguhi, apalagi di desa tuh ya. Ada jeruk, salak, anggur, buah naga, segala macam di meja, di mimbar. Saya udah curiga, ini pasti bukan rezeki saya, ya. Karena kapan makannya? Masa sambil ceramah ngupas buah naga?
Sesudah selesai, apalagi itu plastiknya tuh yang kenceng, nggak dibuka-buka, udah pasti ini bukan rezeki saya. Selama selesai ulang aja, panitia nggak apa-apa deh, itu rezeki panitia. Oh nggak sempat makan, dimakan aja oleh panitia ya, nggak apa-apa deh. Nah gini-gini tuh harus ingat, oh Allah tuh ngatur rezeki seperti ini. Tadi pagi juga dokter dari sana, pagi-pagi harus makan sarapan ini, bawa bacang, ada kue-kue, masukin kardus. Kesini pagi tadi, sibuk nggak sempat makan. Akhirnya bawa aja ke kendaraan, Di kendaraan juga nggak sempat. Akhirnya diinfus, bawa lagi tuh ke tempat itu. Pada itu juga tempat yang tadi ngasih itu. Terus saya pergi ke sini, dimakan aja oleh mereka yang beli, mereka yang makan. Itulah rezeki hadirin. Muter-muter ke sini dulu, ke sana, ke situ, berbaring, beres aja. Dan enggak usah bingung. Oh, inilah cara Allah memberikan pahala, mengatur lalu lintas rezeki. Benar? Jadi enak menikmati begitu tuh, nggak ada jengkelnya, nggak ada keselnya. Tapi kan kita kebagian pahalanya. Pahala jadi sedekah, padahal itu yang beli, itu yang makan, gitulah. Jelas hadirin? Nah cobalah begitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh nyambung ke Allah terus. Karena nggak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Semuanya biiznillah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Selamat datang santri baru. Mana santri baru? Gak usah ragu-ragu, ngacung deh ya. Santri Deki mana? Oh, selamat datang. 41, ikhwan berapa? Alhamdulillah. Selamat bergabung ya. Mudah-mudahan berkah. Ini santri senior belum ada? FPMK. Sekarang nggak usah banyak ngobrol deh ya, kecuali ngobrolin Allah. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Supaya tiap waktunya jadi zikir. Ingat, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin banyak zikirnya, nanti hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, ide, gagasan kita diketemukan orang. Pokoknya ada yang ngatur aja. Karena rahasia dari semua rahasia adalah orang yang paling banyak zikirnya lah yang paling banyak diperlakukan spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbi ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majelis ini, jadikan kami ahlul yakin padamu. Tolonglah kami agar selalu zikir padamu ya Allah. Tolonglah kami agar selalu bersyukur padamu. Tolonglah kami agar bisa menjadi ahli ibadah yang benar, yang nikmat, yang istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangi bicara, berbanyak berzikir sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih nih tamu kunjungan dari Pesantren Darut Mutakin. Mana? Ada
Yang mana? Tidak ada? Oh ya, terima kasih. Dan Institut Setiami Jakarta. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.